Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, jurusan Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Alfa Beriansyah selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang kelompok kami review. Artikel berikut berjudul Pendekatan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik. Artikel ini mengkaji berbagai pendekatan kepemimpinan dalam organisasi publik. Berdasarkan tinjauan 24 jurnal ilmiah, kami menganalisis efektivitas pendekatan transformasional, transaksional, autokratis, demokratis, dan karismatik, dan situasional dalam konteks pemerintahan. Studi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan strategi kepemimpinan di sektor publik. Berikutnya pendahuluan kepemimpinan di sektor publik. Yang pertama yaitu ada elemen sentral. Kepemimpinan ini adalah kunci keberhasilan organisasi, terutama sektor publik yang menghadapi tekanan efisiensi, akuntabilitas, dan perubahan sosial. Yang berikutnya ada tuntunan kompleks. Pemimpin publik harus mengelola sumber daya, membangun kepercayaan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga ada membimbing perubahan. Kepemimpinan publik melibatkan kapasitas untuk membimbing organisasi melalui perubahan kompleks, sambil menjaga integritas pelayanan. Berikutnya ada kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas organisasi, terutama dalam sektor publik yang syarat dengan tuntunan akuntabilitas, efisiensi, serta dinamika sosial politik yang kompleks. Pemimpin dalam sektor publik tidak hanya harus mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Van Wart 2013, kepemimpinan publik melibatkan kapasitas untuk membimbing organisasi melalui perubahan yang kompleks, sambil tetap menjaga integritas pelayanan publik. Metode penelitian, analisis konten tematik. Yang pertama ada pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Yang kedua ada studi literatur. Metode yang digunakan adalah studi literatur, mengumpulkan data-data dari jurnal ilmiah. Dan berikutnya ada analisis isi tematik. Teknik analisis berfokus pada kelebihan, kelemahan, dan hasil implementasi setiap pendekatan kepemimpinan. Berikutnya ada kepemimpinan transformasional yang menginspirasi perubahan. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas dan positif untuk perubahan. Yang berikutnya ada perhatian individu. Memperhatikan kebutuhan individu dan memberdayakan bawahannya. Dan yang ketiga ada integritas dan komitmen. Memberikan contoh melalui integritas dan komitmen yang tinggi. Dalam organisasi publik, pendekatan ini efektif mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan loyalitas pegawai, dan memperkuat budaya pelayanan publik. Kepemimpinan transformasional ditandai dengan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan bawahannya menuju perubahan positif dan inovasi. Pemimpin transformasional biasanya memiliki visi yang jelas, memperhatikan kebutuhan individu, serta memberi contoh melalui integritas dan komitmen. Dalam konteks organisasi publik, pendekatan ini efektif dalam mendorong reformasi birokrasi,
meningkatkan loyalitas pegawai, serta memperkuat budaya pelayanan publik. Berikutnya ada kepemimpinan transaksional, pertukaran dan kepatuhan. Pertama ada fokus pertukaran, berfokus pada hubungan pertukaran, penghargaan untuk kinerja baik, dan hukuman untuk pelanggaran. Yang kedua ada struktur mapan, cocok untuk organisasi dengan struktur dan prosedur yang sudah mapan. Berikutnya ada stabilitas dan efisiensi, mampu menjaga stabilitas dan efisiensi dalam situasi yang relatif stabil, meskipun tidak mendorong inovasi. Berikutnya ada kepemimpinan transaksional, pertukaran dan kepatuhan. Pendekatan ini berfokus pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan, yaitu reward atau penghargaan untuk kinerja yang baik dan punishment untuk yang melakukan pelanggaran. Pendekatan ini cocok digunakan di organisasi yang struktur dan prosedurnya sudah mapan. Di sektor publik, kepemimpinan transaksional sering dijumpai dalam institusi birokratik yang menuntut keteraturan dan kepatuhan. Meski tidak mendorong inovasi, pendekatan ini mampu menjaga stabilitas dan efisiensi dalam situasi yang relatif stabil. Berikutnya ada kepemimpinan demokratis, partisipasi, kolaborasi, dan kepemilikan. Yang pertama ada keterlibatan aktif. Pemimpin mengajak anggota organisasi terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada komunikasi dua arah. Membangun komunikasi dua arah dan meningkatkan rasa memiliki. Yang ketiga ada kerjasama tim. Memperkuat kerjasama tim dan mendorong iklim kerja yang terbuka. Dan yang keempat ada inovatif dan yang rendah konflik. Menciptakan lingkungan kerja yang inovatif sangat relevan untuk organisasi di dalam struktur organisasi pemerintahan. Pemimpin otoriter mengandalkan perintah satu arah, minim konsultasi, dan seringkali menekankan kekuasaan formal. Pendekatan ini kadang diperlukan saat organisasi berada dalam krisis atau dalam pengambilan keputusan. Namun, jika digunakan berlebihan, pendekatan ini bisa menurunkan partisipasi, menciptakan ketegangan dalam tim, dan menghambat kreativitas. Dalam konteks birokrasi Indonesia, gaya ini masih umum, namun mulai ditinggalkan seiring dengan semangat reformasi dan demokratis. Kepemimpinan otoriter atau perintah satu arah, yaitu mengandalkan perintah satu arah dan minim konsultasi, sering menekan kekuasaan formal. Yang kedua ada kondisi krisis, kadang diperlukan dalam organisasi atau pengambilan keputusan dengan cepat. Dan yang ketiga ada dampak negatif. Penggunaan berlebihan dapat menurunkan partisipasi, menciptakan ketegangan, dan menghambat kreativitas. Berikutnya ada kepemimpinan situasional, fleksibel, dan adaptasi. Yang pertama tidak ada gaya ideal. Tidak ada gaya ideal dalam kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Berikutnya ada menyesuaikan gaya. Kepemimpinan perlu menyesuaikan gaya dengan lingkungan, kesiapan bawahan, dan tantangan. Yang ketiga ada sangat fleksibel. Pendekatan ini sangat fleksibel dan aplikasi di sektor publik yang beragam. Studi kasus, efektivitas pendekatan. Yang pertama ada pendekatan transformasional. Hasil efektivitas meningkatkan motivasi kinerja guru dan kualitas layanan publik. Situasional, efektif meningkatkan kinerja dan motivasi tim. Adaptif terhadap kebutuhan individu. Sifat relevan untuk identifikasi dan pengembangan. Perlu integrasi dengan teori lain. Berikutnya ada ambidextrous, mampu menyeimbangkan inovasi dan optimalisasi sumber daya dalam transformasi pelayanan publik.
Berikutnya ada pendekatan kepemimpinan leadership yang menginspirasi perubahan fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam motivasi karyawan. Dengan gaya yang praktik, kepemimpinan tentu secara signifikan mempengaruhi tingkat motivasi. Hasilnya menekankan kepentingan adaptif dalam mengatasi beragam kebutuhan karyawan. Membentuk karakter kepemimpinan pada peserta didik melalui pendekatan pembelajaran deep learning. Penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang dapat ditanamkan pada peserta didik yang meliputi sikap dan perilaku, kebijaksanaan, kesederhanaan, pengabdian, dan kejujuran. Nilai ini dianggap penting untuk membentuk karakter pemimpin yang ideal. Selain itu, nilai-nilai ini juga merujuk pada sifat yang diakui oleh Rasulullah. Berikutnya ada kepemimpinan pendekatan sifat dalam organisasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa sifat individu memang berperan penting dalam kepemimpinan. Tetapi efektivitasnya juga sangat dipengaruhi oleh konteks dan lingkungan organisasi. Berikutnya ada akuntabilitas berdasarkan pendekatan kepemimpinan dan motivasi. Secara umum, kepemimpinan dan motivasi berada pada tingkat yang cukup baik. Keduanya memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Strategi dan pendekatan kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional efektif untuk menginspirasi guru dan siswa melalui visi dan tujuan bersama. Gaya instruksional lebih menekankan pada pencapaian akademik melalui pengawasan dan dukungan terhadap guru. Sementara itu, kepemimpinan kolaboratif mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang partisipasif. Studi kasus pada beberapa sekolah di Indonesia. Berikutnya ada penerapan pendekatan kepemimpinan situasional oleh Kepala Sekolah SMK Islamiyah. Kepala sekolah mengimplementasikan 4 tahapan gaya situasional: mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendegradasikan. Strategi lain meliputi pemberian ruang kreativitas untuk guru, kebijakan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, serta penyelesaian konflik secara demokratis. Berikutnya ada strategi digital leadership, pendekatan kepemimpinan situasional. Ini membahas pentingnya kepemimpinan digital dalam konteks industri informasi yang terus berkembang. Penulis menyarankan penggunaan pendekatan situasional untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat transisi dari pasar konvensional ke digital. Pendekatan ini memberikan gaya fleksibilitas dalam gaya pemimpin berdasarkan tingkat kesiapan pengikutnya. Kesimpulannya, pemimpin adaptif dan berintegritas, kekuatan dan kelemahan. Setiap pendekatan kepemimpinan memiliki kekuatan dan kelemahan. Tidak ada model yang ideal untuk semua kondisi. Berikutnya ada paling sesuai. Transformasional dan partisipatif terbukti paling sesuai untuk tantangan sektor publik saat ini. Berikutnya ada tuntunan modern. Sektor publik menuntut akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. Berikutnya ada kebutuhan pemimpin. Pemimpin yang adaptif dan berintegritas sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan birokrasi yang modern. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai
artikel tentang pendekatan-pendekatan pemimpin dalam kelompok kami. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.